selamat pagi semuanya. Penuh sukacita? Puji nama Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihimu. Sekali lagi ya kita katakan ya, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihimu. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita, sehingga kita dapat merayakan Paskah bersama. Meskipun masih secara online, tetap kita bersyukur ya. Tema Paskah tahun ini adalah biarkan aku memberi. Puji Tuhan, anak-anak sudah menyisihkan uang dan dapat kita berbagi kepada sesama melalui bakti sosial. Semua hanya berkat anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan hidupnya kepada kita, itulah tanda cintanya Tuhan. Pujian tanda paku di kaki dan tangan, dan Yesus disalibkan karena cintanya, kita akan pujikan dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan kepada kita semua. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Kita akan mengawali ibadah Paskah hari ini dengan doa pembukaan dan dilanjutkan sambutan yang akan dipimpin oleh Ketua Panitia Paskah. Kepada Bapak Simon Eko Santo STH, kami persilahkan. Yang kami hormati, organ Yayasan Sekolah Kristen Widya Wacana,
pembina, pengawas, pengurus. Yang kami hormati, Direktur Pelaksana. Yang kami hormati, Kepala Sekolah SD. Yang kami hormati, Bapak Ibu Komite Sekolah. Yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua murid. Dan yang kami kasihi anak-anakku dari Kartasura, dari Jamsaren, dari Pasar Legi, dan dari Warung Biri. Shalom, selamat pagi. Paskah kali ini berbeda dengan Paskah-Paskah sebelumnya yang biasanya diadakan di masing-masing unit. Untuk kali ini, Paskah diadakan bersama-sama seluruh SD di Widya Wacana. Dan semua bersatu untuk mewujudkan acara Paskah kali ini. Walaupun diadakan masih secara online. Dan inilah bentuk kebersamaan kami. Kami mengharapkan untuk anak-anak dapat mengikuti ibadah Paskah kali ini dengan sungguh-sungguh. Ambillah makna dari ibadah Paskah hari ini. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, juga anak-anak yang sudah mendukung acara Paskah kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari anak-anak, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami bersama-sama seluruh SD yang ada di Widya Wacana akan mengadakan ibadah Paskah. Walaupun masih kami adakan secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Paskah kali ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Berkati ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan memberikan kekuatan pada iman kami semuanya. Dan kami juga berdoa untuk pembicara, pengisi acara. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara Paskah secara online ini dari awal hingga akhir nanti ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku
sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyucikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Tri Arsanto. Dan melalui pujian karya terbesar, kita akan siapkan hati, pikiran kita, dan jiwa kita mendengarkan firman-Nya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Halo, shalom. Kita jumpa lagi adik-adik. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa ya, dan hari ini kita berjumpa secara online. Kak Tri ada di sini dan kalian ada di rumah masing-masing. Kita akan merayakan Hari Raya Natal. Sukacita sekali hati Kak Tri ya. Apa? Salah. Apa? Loh, bukannya kita merayakan hari Natal saat ini? Oh, bukan toh? Oh, aduh, sebentar Kak Tri kurang fokus nih. Berarti kita merayakan hari Pentakosta. Iya. Betul, Pentakosta. Apa? Salah lagi. Hari apa ini? Kita merayakan. Cuma semua teriak, sebutkan ya, Kak, hitungan ketiga ya, supaya Kak Tri ingat ini kita merayakan hari apa ini ya. 1, 2, 3. Iya betul, hari ini kita akan merayakan Paskah. Aduh, Kak Tri hampir saja hilang fokus. Kalau begitu kita akan coba fokus bareng ya adik-adik ya. Semuanya coba dengerin Kak Tri, fokus kepada Kak Tri. Nanti Kak Tri akan tebak ya. Kita permainan dulu supaya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Tri akan tebak angka yang ada di dalam pikiran adik-adik. Tapi ikuti instruksi Kak Tri ya. Nah, yang pertama adik-adik bayangkan satu angka dari angka 1 sampai 9. Pilih salah satu, tidak boleh dua. Pilih satu, pikirkan satu angka. Sudah? Kemudian kalikan angka itu dengan 2. Angka yang adik-adik pilih tadi kalikan dengan 2. Sudah? Kemudian ditambah hasilnya setelah dikalikan 2 ditambah 6. Sudah? Nah, setelah dikali 2 ditambah 6, kemudian dibagi 2. Sudah? Oke. Kemudian dikurangi lagi, hasilnya dikurangi dengan angka yang adik-adik pilih tadi. Dan hasilnya adalah pasti 3. Ya toh ya, pasti iyalah. Aduh, Kak Tri pinter sekali magic, main sulap. Ini bukan sulap. Tanya guru matematikamu, ini hanya sebuah permainan matematika supaya adik-adik fokus kita hari ini untuk merayakan Paskah bersama. Oke adik-adik, sekarang Kak Tri akan bacakan firman Tuhan yang akan kita belajar bersama pagi hari ini ya. Kali ini firman Tuhan yang akan kita belajar bersama terambil dari
Yohanes 3 ayat 16 yang demikian firman Tuhan. Kak dibacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat yang pertama yang menjadi bacaan kita hari ini dari Yohanes 3 ayat 16. Kemudian bacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ini yang ayat yang kedua dari 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, adik-adik, dari Yohanes 3 ayat 16 dan 2 Korintus 9 ayat 7 ada kata benang merahnya, yaitu dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 Allah mengkaruniakan, ya. Kemudian di 2 Korintus itu memberikan. Kalau ada dibuka, mengaruniakan itu katanya artinya maknanya adalah sama dengan memberikan. Lah, dari Yohanes 3 Allah memberikan putranya karena mengasihi kita. Dan di 2 Korintus kita memberikan kepada sesama kita menurut apa yang kita punya. Ya, keren kan? Allah memberi, maka kita juga harus memberi. Tiba-tiba perutku lapar. Kalau aku lapar begini, aku tidak bisa membawakan firman Tuhan nih. Lebih baik aku makan dulu ya. Kalian tunggu sebentar ya, Kak Tri mau makan dulu. Nah, Kak Tri punya makanan, kebetulan sudah disiapkan. Ini makanan terenak di dunia. Yakin? Karena apa? Karena dimasak dengan cinta. Kalian lihat Kak Tri makan dulu aja ya. Ini satu gigitannya rasanya mendunia. Satu gigitan aja rasanya mendunia. Pasti enak. Ngapain kamu? Makananku diambil sama Kak Sindu. Tapi masih ada satu. Lumayan. Tinggal satu pun diambil sama Kak Sindu. Adik-adik, aku marah, perutku lapar, punya makanan diambil semua, tinggal satu, mauku makan juga diambil. Itu namanya Kak Sindu. Entah kenapa dia ngambil makanan aku. Aduh, aku bingung. Yang pertama, Kak Tri bisa marah. Lalu datangi Kak Sindu dan bilang, "Hei Kak Sindu, kenapa kamu kamu makan makananku, kamu jahat, kamu pantas dihukum." Itu satu. Yang kedua, Kak Tri bisa hampiri Kak Sindu. "Kak Sindu, kenapa kamu manggil lagi? Kamu makan makananku, pasti kamu lapar ya? Kalau gitu kita ke rumah yuk, kita makan bareng yuk, kita sama-sama makan yuk." Kak Tri punya dua pilihan itu ketika makanan Kak Tri diambil sama Kak Sindu. Kira-kira Kak Tri pilih yang mana ya? Yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Tri akan mulai ceritanya. Tuhan Yesus pada waktu itu juga bingung. Dia harus memilih. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dan peluhnya itu menetes keras.
Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini dariku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Adik-adik, Tuhan Yesus waktu itu berjuang dengan keinginannya. Kenapa? Karena dia tahu saat itu dia akan masuk ke kota Yerusalem dan di sana dia akan mengalami penyaliban. Yang disalib itu bukan sandiwara, adik-adik. Itu betul, itu sungguh-sungguh. Ketika tangan Tuhan terkena dengan paku, itu paku menembus tangannya, itu benar dan itu sakit. Kita aja kalau kena jarum nancep sidik cus langsung bilang, mama aku tertancap gunung berapi. Nah itu baru kena jarum kecil satu, tapi Tuhan Yesus kena paku tangannya, dok, dan itu benar-benar sakit luar biasa. Tangan satunya juga dok, dipatuk 2 kali, dok, itu juga sakit. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia membayangkan itu, aduh, besok aku akan disalib, tanganku dipaku, kakiku dipaku, aku dipakai mahkota duri, aku akan memikul salib di perjalanan yang panjang. Aduh. Malam itu Tuhan Yesus berpikir keras. Apakah dia memilih untuk sesuai dengan taat pada Bapa yang di surga, yaitu datang ke Yerusalem dan disalib, atau dia bisa pergi naik bis kemudian ke kota Solo, setelah itu di kota Solo makan soto sama timlo. Biarlah aku ndak usah mikir buat apa aku disalib, kan aku disalib untuk menebus dosa manusia. Repot, disalib itu sakit, mending aku makan soto sama timlo di kota Solo. Tapi apa yang dipilih Tuhan? Tuhan tetap memilih pergi ke kota Yerusalem, tangannya direntangkan dua-duanya, terpaku, tergantung di kayu salib untuk menyelamatkan dosamu dan dosaku, menyelamatkan Kak Tri dan kalian dari dosa. Pilihan Tuhan Yesus sangat tepat dan karenanya kita menjadi selamat. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita supaya kita selamat. Sekarang apa bagian kita? Ada cerita Bejo berjalan bersama ayahnya. Dia berjalan ke kota naik mobil, kemudian dilihatnya di sana ada seorang buta yang jalan dengan tongkat warna putih. Tuk 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 tuk. Secara tidak sengaja orang buta itu tergelincir dan masuk selokan. Tuk rupiah. Aduh, Bejo dengan sikap pegangnya, ayah berhenti. Kenapa? Berhenti dulu ayah. Akhirnya ayahnya memberhentikan mobilnya. Kemudian biar Bejo berlari duduk menolong orang buta itu. Bapak kenapa? Aduh nak, bapak sakit nak. Oh hati-hati ya pak ya. Bapak sakit di mana? Lutut bapak lecet. Ayah, di dalam mobil ada kotak P3K. Ambil ayah, kasihan orang ini. Kemudian diambilnya ayahnya kotak P3K, dibalut lukanya orang buta itu. Kemudian dia bisa berdiri. Bapak sudah bisa jalan lagi, kata Bejo. Sudah nak, terima kasih ya. Baik, bapak jalan hati-hati ya, jangan sampai kecemplung lagi. Iya pak, iya nak, kata orang buta tadi. Begitu dia belok, toeng, dia nabrak tiang di depannya. Bapak enggak apa-apa nak, tenang aja. Akhirnya orang buta itu jalan. Bejo masih melihat dan merenung. Ayahnya bertanya, kenapa kamu Bejo? Ayah, iya, bukankah Tuhan mengasihi kita
sampai dia ada di kayu salib untuk menebus dosa kita. Betul. Lalu kenapa? Kenapa Tuhan ciptakan orang buta? Kenapa Tuhan ciptakan orang miskin? Kenapa Tuhan dibiarkannya ada orang yang pincang? Kenapa, adik-adik? Kenapa di sekitar kita selalu ada orang buta, orang yang miskin, orang yang selalu butuh pertolongan kita? Apa jawab ayahnya? Bejo, kamu tahu nggak kenapa orang-orang itu ada di sekitar kita? Supaya kasih Tuhan yang sudah kita terima, kasih Tuhan melalui kayu salib itu bisa kita tularkan kepada mereka. Dan dengan begitu mereka tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dan ketika mereka tahu bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Nah, adik-adik, rantai memberikan itu jangan sampai putus di adik-adik. Tuhan sudah memberikan putranya di kayu salib, ya, Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Itu pemberian Tuhan kepada kita. Dan sekarang bagian kita untuk memberikan kepada orang lain. Kak Tri, orang lain siapa? Kan tidak tiap hari aku ketemu orang buta, juga tidak tiap hari ketemu aku ketemu sama orang pincang, tidak tiap hari aku ketemu sama orang lapar. Orang lain itu tidak usah jauh-jauh. Tengok kananmu, ada mama di sana. Tengok kirimu, ada papa di sana. Depanmu, Kak Tri. Ada kakakmu, ada adikmu. Itulah orang-orang pertama yang bisa kamu berikan pertolongan, bisa kamu berikan kasihmu kepada mereka ketika mereka sedang kesana. Mama hari ini tidur saja, yang nyuci baju biar aku, yang nyapu lantai biar aku, yang masak aku. Mamamu pasti langsung shock. Kenapa kamu begitu? Karena aku sudah menerima cinta kasih Tuhan yang luar biasa di kayu salib. Mamamu bahagia banget. Papamu luar biasa, langsung pergi ke toko sepeda, kamu dibelikan sepeda roda 3. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah rela berkorban untuk kita, dan mari kita belajar untuk berkorban untuk sesama kita. Tuhan memberkati. Sama-sama yuk kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang sudah mengorbankan hidupnya menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa ini, dan ajari kami juga untuk memberikan kasih kami ini kepada sesama kami, terutama kepada setiap orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan uluran kasih. Tolong kami dikuatkan untuk melakukannya Tuhan, dan ampuni segenap dosa serta kesalahan kami. Hanya dalam nama Putramu, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam dan Tuhan Yesus memberkati. Savior Jesus down to earth, serving with love for the people in the world. He came to us and took away His glory. By faith, He brings salvation. Saat ku renungkan hidup bersama
we may don't understand, we can feel his pain, and we believe that he has been through it, crucified to save us. On the cross, he has redeemed our sins. On the cross, he has saved us. On the cross, he has changed our life. On the cross, he has made us pure. But with his power, he rose. Our Savior, Jesus, now he ascended to heaven. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rantangan sang waktu. Kau mati
suci, krono Roh Gusti Yesus. Pangampunan dosaku, krono Roh Gusti Yesus. Kasucene uripku, krono Roh Gusti Yesus. Roh Gustiku, tu ing kasucenku, uripku suci, krono Roh Gusti Yesus. Diapura dosaku, krono Roh Gusti Yesus. Aku waluya jati, krono Roh Gusti Yesus. Roh Gustiku, tu ing kasucenku, uripku suci, krono Roh Gusti Yesus. Pangampunan dosaku, krono Roh Gusti Yesus. Kasucene uripku, krono Roh Gusti Yesus. Roh Gustiku, tu ing kasucenku, uripku suci, krono Roh Gusti Yesus. Kita akan akhiri ibadah Paskah hari ini dengan mendengarkan kesan pesan Paskah dan dilanjutkan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mungki Aditya Sasmita STHMA, Ketua 1 Pengurus YSK Widya Wacana. Ibu, Bapak Guru, para siswa dan para orang tua yang saya kasihi, perkenankan saya Pendeta Mungki Sasmita sebagai Ketua 1 Yayasan Sekolah Kristen Widya Wacana Surakarta menyampaikan selamat Paskah untuk kita sekalian. Paskah adalah kemenangan Kristus dan kita merayakannya. Kemenangan bukan kemenangan biasa, melainkan kemenangan atas kuasa maut, kuasa yang terbesar di dalam kehidupan manusia, kuasa yang sedemikian menakutkan, tetapi itu sudah dikalahkan oleh kemenangan Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita menyambut Paskah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Sekalipun kita saat ini berada dalam suasana atau situasi pandemi, tetapi janganlah ini membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan pengharapan, melainkan tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menang, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu, mari kita terus menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita. Tetapi juga mari kita jalani kehidupan ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena itu sebagai wujud dari ketaatan kita juga kepada Tuhan. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kita akan menjaga bukan hanya diri kita, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita taati itu supaya kita dapat melewati pandemi ini dengan selamat sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.
mengakhiri perayaan Paskah kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa pada tahun ini kami kembali boleh merayakan Paskah, kemenangan Tuhan atas kuasa maut. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama, meneguhkan dan menguatkan kami, memberikan pengharapan kepada kami, dan menerangi jalan kehidupan kami. Sesaat lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sertailah, peliharakan, dan lindungilah kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah Paskah hari ini dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Pujian, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan, Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. mari rayakan, Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. marilah rayakan, Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan, Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. mari rayakan, Rayakan Yesus, rayakan.